Yerusalem milik siapa menurut Al-Quran? Bagi yang tertarik terhadap isi yang disampaikan video ini, silahkan di-subscribe dan tekan loncengnya, supaya konten-konten baru yang kami sajikan secara otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi. Konten-konten yang kami sajikan bukan fitnah, tetapi hasil analisa dengan dalil yang jelas dan diambil dari kitabnya sendiri, bukan opini orang. Silahkan video ini di-share ke banyak orang, barangkali melalui video ini akan ada jiwa yang terselamatkan. Saya sering mendengar keterangan ustadz atau umat Islam tentang Yerusalem dan Yahudi. Mereka berpendapat jika orang Yahudi adalah bangsa penjajah yang merampas tanah Palestina. Mereka kebanyakan hanya melihat sejarah masuknya bangsa Yahudi sekitar tahun 1948 dan mendirikan negara Israel. Kesannya, bangsa Yahudi hanya seperti pendatang baru di daerah itu lalu mengusir penduduk asli daerah itu. Mengapa umat Islam cenderung melupakan sejarah umat Israel yang telah tinggal di Yerusalem dari sejak abad 14 sebelum Masehi hingga abad 1 Masehi? Orang Yahudi adalah salah satu suku keturunan para nabi yang disemayamkan di tanah tersebut, tentu memiliki ikatan historis, baik dari darah keturunan, agama, dan budaya. Oleh karena itu, orang Israel memiliki kepentingan atas tanah tersebut dan sekaligus merawat situs-situs peninggalan para nabi yang merupakan leluhur mereka. Mengapa orang Indonesia yang tidak punya kepentingan sejarah dengan tanah tersebut harus kepanasan ketika orang Israel ingin kembali tinggal di tanah leluhur mereka? Mengapa banyak umat Islam mengait-kaitkan kasus Israel-Palestina dengan persoalan agama? Kalau umat Islam menganggap hubungan Israel-Palestina adalah persoalan agama, maka harus memiliki dalil kitab suci, bukan berdasarkan propaganda politik. Jangan teriak-teriak atas agama Islam sedangkan kitab sucinya tidak memerintahkan seperti itu namanya mengkhianati perintah Tuhannya sendiri. Saya mengutip beberapa ayat dari Al-Quran yang mengakui bahwa Yerusalem dan sekitarnya adalah tanah atau tempat yang telah dianugerahkan kepada bangsa Israel. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20-21. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 161. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, "Diamlah di negeri ini dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah An-Nisa, ayat 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Quran Surah Al-Isra, ayat 103-104. Kemudian Firaun hendak mengusir Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan Firaun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, "Tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur." Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Yunus ayat 93. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Di Al-Quran juga ada tersirat bahwa ada masanya umat Israel akan dijajah oleh bangsa lain dan merajalela di tanah mereka, lalu ada masanya umat Israel akan mengalahkan mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 5-6. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dari Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 ini kita dapat mengetahui bahwa bangsa lain yang menguasai Yerusalem adalah kaum penjajah, yang datang hanya sebagai hukuman kepada Bani Israel jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Sejak tahun 1948 hingga saat ini Bani Israel sedang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT memberikan kepada bangsa Israel giliran untuk mengalahkan bangsa lain yang menguasai kampung mereka. Mengapa umat Islam masih kepanasan? Kalau umat Islam tidak setuju dengan perintah Tuhan kalian, silahkan melakukan demo berjilid-jilid kepada Allah SWT, sebab Dia yang mengaturnya demikian. Mengapa para ulama, ustadz dan guru-guru agama Islam tidak jujur tentang perintah Allah SWT di Al-Quran tentang hak bangsa Israel atas Yerusalem? Bukankah para guru, ustadz, dan ulama sudah hatam Al-Quran dan tentu sudah membacanya? Apakah mereka sedang dikuasai oleh jin kafir sehingga tidak beriman kepada Al-Quran? Sebenarnya, sejak umat Islam berubah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah, berarti umat Islam sudah murtad dari Tuhan yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Oleh karena itu, agama Islam sudah tidak memiliki kepentingan keagamaan lagi di Yerusalem. Umat Islam sudah berkiblat ke Ka'bah dan beriman kepada ilah sesembahan agama pagan Bani Quraisy.